Dipersembahkan oleh, didukung oleh Pemirsa, 9 WNI aktivis Global Sumut Flotilla dan ratusan aktivis lainnya bebas dari penjara Zionis Israel setelah diculik dan ditahan tanpa dakwaan. Para aktivis menghadapi sejumlah penyiksaan dari Zionis, termasuk dialami aktivis dari Indonesia saat dalam penahanan ilegal Zionis Israel. Ratusan aktivis Global Sumut Flotilla dari berbagai negara telah bebas dari penjara Zionis Israel setelah diculik dan ditahan tanpa dakwaan. Ratusan aktivis termasuk 9 WNI telah dideportasi ke Istanbul, Turki. Dari unggahan Instagram Ciki Fauzi, para aktivis termasuk 9 aktivis dari Indonesia bersaksi mengalami penyiksaan, mulai dari dipukuli hingga disetrum saat ditahan secara ilegal di penjara penjajah Zionis. Salah satunya aktivis dari Indonesia yang juga jurnalis dari TV Tempo, Andre Prasetyo Nugroho, yang menyebut pemukulan dan kekerasan dilakukan tentara penjajah Zionis sejak melakukan serangan dan pembajakan kapal Global Sumut Flotilla di perairan internasional. Serangan Zionis itu melanggar segala hukum internasional. Ya, masuk pas di intercept itu mereka tuh kayak malaikat, everything is okay, it's fine, we're fine. Masuk ke kapal gedenya, teroris, saya ngeliat bu, Todi udah lemes bu, udah mau mati. Dulu tuh yang lu terkapar itu. Terkapar. Yang pas udah nyampe Asdod di tanah, wah itu paling keji itu, paling keji. Gak bisa saya maafin bu, bener. Malah saya ini mungkin cekung kayak ini bu. Maaf bu, gak apa-apa pegang aja. Saya nahan kadang pakai pala, pakai jidat, tangannya di belakang kan. Nah, tanganku di belakang itu mau mati karena dia ngikatnya terlalu tebal. Akhirnya peredaran darah gue nih gak bisa jalan dan itu bikin gue mau pingsan. Ini ditarik-tarik pakai Tapi motor. tadi udah difoto nggak itu? Belum. Harus difoto. Langsung. Foto aja nih. Dunia mengecam penyiksaan para aktivis kemanusiaan yang dilakukan oleh rezim apartheid Zionis Israel yang melanggar hukum internasional. Rezim Zionis Israel terus melanggar peraturan hukum internasional, namun hingga kini dunia hanya diam menyaksikan kekejaman Zionis Israel. Meski demikian, sebagian warga sipil dari berbagai penjuru dunia terus menunjukkan dukungannya untuk Palestina, seperti yang dilakukan armada Global Sumut Flotilla. זיכוי, כל המטרה כאן זה לראות שאין אנשים בתהליך. לא להתרגש מהצעקות שלהם, לא להתרגש. Free Palestine! שקט. טובה. עבודה טובה. ברוכים הבאים לישראל, אנחנו בעלי הבית. ככה צריך. Pencegatan armada Global Sumut Flotilla oleh Zionis Israel memicu sorotan dunia internasional. Sejumlah aktivis yang membawa misi kemanusiaan untuk Gaza mulai dibebaskan. Namun insiden ini kembali memantik perdebatan soal blokade Gaza, hukum internasional hingga tekanan global terhadap Israel. Kami akan membahasnya bersama dengan Herman Mudianto, aktivis kemanusiaan, Muhammad Zahro, delegasi GPCI di GSF, dan Faisal Assegaf, pengamat Timur Tengah. Selamat sore Pak Herman, Pak Zahro, dan juga Mas Faisal. Selamat sore Mbak, selamat sore Pak Herman, Pak Zahro. Baik, terima kasih sudah bergabung. Saya ke Pak Herman dulu. Pak Herman, ini merupakan salah satu aktivis yang diculik oleh Zionis. Bagaimana kondisi Anda saat ini dan apakah sudah menjalani rangkaian medical check ataupun juga visum yang dilakukan di Istanbul? Baik, terima kasih sebelumnya. Alhamdulillah secara umum kondisi baik. Setelah pulang kita kemarin langsung ke rumah sakit yang ada di Istanbul. Kita mau proses sampai selesai sekitar hampir jam 3 pagi ya. 3 pagi baru selesai. Kita sudah divisum, diperiksa semuanya karena memang cukup banyak
bekas-bekas dari pemukulan-pemukulan, penendangan dan kekerasan-kekerasan lain yang dilakukan oleh penjajah tersebut. Gitu. Dan memang kondisinya yang paling dari pengalaman teman-teman yang lain mengatakan ini yang paling parah, paling apa namanya, boleh katakan paling biadab lah yang dilakukan kita, karena kita bukan melakukan sebuah bentuk perlawanan, tapi kita adalah tim kemanusiaan yang membawa bantuan, dan itu pun masih di luar perairan dari wilayah penjajahan, karena kita masih, kalau saya masih ada sekitar 100 mil dari wilayah sana, dan teman yang lain masih ada sekitar 205 mil juga sudah diinvestasi. Ya, cedera dan luka di bagian mana saja yang dialami, Pak Herman? Hampir semua, hampir semua ya. Jadi dari rusuk dada, perut, kepala, tengkuk, kaki, tangan, semua mengalami bentuk pemukulan-pemukulan, ya, dipelintir, dicekek, dibanting, diinjak, dan seterusnya. Dan beberapa masih mengalami memar dan masih agak sedikit sulit untuk bernafas, ya, karena bekas dari pemukulan yang berkali-kali, karena tidak hanya sekali. Sudah dipukul, ditendang, pukul lagi, dan seterusnya seperti itu, dan sudah nggak terhitung rasanya, ya. Padahal kita tidak melakukan bentuk perlawanan sama sekali ketika kita dipukul, ya kita sudah diam saja, tidak melawan, tidak menangkis, tidak apapun gitu. Dan kita sudah diajarkan ketika berhadapan dengan mereka itu, pandangan mata kita bukan pandangan mata menantang, kita pandangan yang biasa, tidak takut tapi tidak menantang gitu. Tapi mereka memang terus melakukan itu tanpa penyerahan kemanusiaan. Ya, kalau kita boleh mundur ke belakang, Pak Herman, saat kapal ini berlayar di laut perairan internasional, kemudian intercept itu dilakukan oleh pihak Zionis Israel, apa yang kemudian dilakukan oleh mereka pada saat menghampiri kapal-kapal dari GSF ini? Indonesia. Sebentar ya, ada yang menyapa dari jamaah Asyid. Ya, ketika pertama kita waktu di intercept pertama kita masih bisa menghindar, Mbak. Ya, jadi tim kita, kru kapten itu masih bisa menghindar, merubah layar dan kecepatan masih bisa menghindar. Terus kita melakukan manuver-manuver. Hari berikutnya kita sudah nggak bisa menghindar karena ternyata mereka sudah mengirim drone dulu dan mengirimkan kapal perang. Ya, kapal perang di sana ada 2 yang mengepung kami, kapal perangnya mereka, kemudian menurunkan langsung kapal-kapal kecil untuk mengejar kami sehingga kami sudah tidak bisa bergerak. Jika mereka sudah terlihat seperti itu, maka kami sudah menyiapkan diri memakai baju pelampung, ya. Kemudian sempat merekam dulu beberapa aktivitas mereka sebelum sampai dekat, dan begitu setelah dekat kita langsung buang handphone kita semuanya, dan kemudian mereka naik menembak dengan tembakan-tembakan untuk menakiti kami. Setelah itu kami langsung diikat, didorong dengan posisi harus dalam posisi tangan di belakang diikat, kemudian posisi kita harus posisi dalam posisi seperti sujud gitu ya, tangan kita juga ditarik dan seterusnya, sehingga memang langsung ada benturan-benturan di kapal dan itu memar dan seterusnya. Dalam proses itu kita terus dimaki-maki, ya, terus dijelaskan bahwa kita melanggar dan segala macam oleh mereka. Nah, prosesnya panjang sekali ya. Jadi setelah di kapal kecil kapal kita, kemudian kita dipindahkan ke kapal kecil mereka. Ya, setelah dipindahkan ke kapal kecil mereka, dipindahkan ke kapal besar mereka, perang mereka. Nah, di situ sudah mulai penyiksaan. Kita mulai masuk, dilakukan lagi tendangan-tendangan, pukulan-pukulan. Ya, setelah kita semuanya pakaian harus dilepas, diganti dengan yang tidak, pokoknya dilarang lah mereka tindakan pakaian. Jadi tadi yang kita dibuang semuanya. Kemudian kita masuk ke kapal perang tadi di tempat sebuah penampungan sementara. Di situ ada kontainer. Nah, di situ juga terjadi kita ikat, masih harus disiram air, harus
tendang-tendang di situ, ya. Nah, selesai itu malamnya kita tidur, dan tidurnya itu di kontainer yang nggak pakai alas tentunya ya, yang agak basah-basah begitu, dan karena itu air lautnya masuk. Nah, paginya sekitar jam 9 kita keluarkan dari kapal menuju ke arah tempat menuju mungkin imigrasi, karena kita kan posisi jalan itu harus selalu menunduk dari posisi kayak ruku orang sholat. Ya, kita di kaki belakang, kaki tangan, kemudian kita seperti orang ruku, nggak boleh melihat sama sekali. Kalau kepala kita naik sedikit, kita ditampar, dipukul, ditendang lagi. Terus posisi itu, kemudian kita disuruh posisi di tempat yang panas, kita menunggu dengan posisi tangan di kaki belakang, takut sekali ya, bekas-bekas kita dari daratan tadi juga. Keras karena kita ditarik-tarik sama mereka di dalam kondisi seperti itu, masih dibanting, dipukul, ditendang. Ya, ada yang disetrum berapa kali, kalau saya nggak disetrum, nggak dipukulin, ditendangi. Kita harus menunggu posisi sujud tadi, kita hampir habiskan di tempat yang panas tadi, luar biasa tadi. Kalau kita naik sedikit dipukul, ditendang. Saya banyak mendengar teriakan minta tolong, ya. Help me itu banyak, laki-laki maupun perempuan, yang karena ada yang kepalanya diinjak, ada yang segala macam rasa sakit yang dialami oleh teman-teman tadi. Ya, ada banyak penyiksaan yang dilakukan gitu ya. Imigrasi ya. Tapi spesifiknya pada saat Ben Gvir mengunjungi area penahanan, Pak Herman, di Pelabuhan Ashdod, tempat para aktivis ditahan ini, secara spesifik apa saja yang Ben Gvir lakukan dan katakan kepada aktivis GSF ini? Apakah betul seperti di video itu? Kami tidak bisa melihat, karena posisi kami itu harus selalu menunduk. Ya. Ben Gvir datang pun kita nggak tahu ya, karena memang kami menunduk, nggak boleh melihat posisi sujud tadi, posisi sujud harus duduk di atas lutut kami. Kalau kami bergerak sedikit aja dipukul, ditendang, kami tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Ben Gvir pada waktu datang. Tapi memang pemukulan yang dilakukan itu luar biasa dahsyat. Kami rasakan selama ini gitu ya, karena memang pukulannya itu bukan setengah-setengah, pukulan yang luar biasa dengan orang tubuh yang besar, bahkan teman kami yang kecil pun kami yang dipukul, sehingga ada yang patah tangan, patah kaki ya, kemudian patah rusuk, itu ada beberapa yang patah rusuknya, kondisi-kondisi seperti itu. Ya, saya ke Pak Zahron. Pak Zahron, diinformasikan bahwa ada 3 aktivis yang mengalami sakit sehingga harus dibawa ke rumah sakit pada saat itu. Apakah mereka ini WNI dan bagaimana kondisinya saat ini? Baik, kalau dari WNI yang peserta GSF kemarin, memang begitu sampai Istanbul semuanya diarahkan ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan gitu ya, medical check-up dan sebagainya. Nah, memang yang paling lama ini Pak Herman gitu ya, terkait dengan proses pemeriksaan ini. Ya, nah, dan Pak Heri gitu. Nah, terkait dengan semuanya kemudian pernah tetap dilakukan medical check-up, dan karena memang semua yang kemudian ikut GSF kemarin itu mengalami penyiksaan gitu ya. Nah, terkait dengan 3 itu saya belum dapat informasi yang lebih spesifik ya, terkait dengan yang parah, tapi berdasarkan semalam yang kemudian proses berjalannya visum dan medical check up yang dilakukan di Istanbul, memang Pak Herman yang paling lama gitu. Karena memang juga lebam-lebamnya relatif lebih banyak dibandingkan dengan peserta yang lain. Ya. Ini kan visum sudah dijalani oleh para aktivis yang mengalami penyiksaan. Langkah selanjutnya, apakah ada upaya hukum yang dilakukan? Kita akan mencoba untuk melakukan upaya hukum terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, banyak sekali pelanggaran yang kemudian dilakukan oleh Zionis Israel dalam kasus ini ya. Tapi sebelum ke arah sana, kita memastikan juga bersama dengan gitu ya, memastikan bahwa peserta GSF bisa segera kemudian kembali ke Indonesia gitu ya. Dan setelah kembali ke Indonesia, kami juga menyiapkan medical check-up ulang gitu ya, termasuk juga kemungkinan kita siapkan pendampingan psikologis terkait dengan trauma-trauma yang dialami. Nah, tidak hanya kemudian yang diberikan kepada peserta GSF,
kami juga memperhatikan terkait dengan kondisi psikologis dari keluarga yang peserta GSF yang kemarin sempat panik, takut gitu ya, dan khawatir tentunya. Kita juga melakukan pendampingan terhadap keluarga-keluarga yang ditinggal dari para peserta GSF ini. Itu yang kemudian kami lakukan. Terkait dengan langkah hukum, kami akan terus mengumpulkan bukti-bukti yang ada ya, termasuk nanti hasil visum yang didapat ya, untuk dijadikan bahan kami untuk bisa melakukan upaya hukum penuntutan atas aktivitas penyiksaan yang dilakukan oleh Zionis Israel kepada warga negara Indonesia yang sebenarnya niatannya adalah niatan kemanusiaan untuk datang ke Palestina. Kapan rencananya dijadwalkan untuk kembali ke Indonesia? Untuk kembali ke Indonesia selalu terjadwal di hari Sabtu besok, mungkin sampai di Indonesia perkiraannya di minggu siang atau minggu sore. Baik, saya ke Mas Saya Faisal. menambahkan sedikit terkait dengan menambahkan sedikit boleh? Iya, silakan. Mbak. Ya, bahwa yang setelah kami mengalami visum sekaligus kita melaporkan tersebut kepada kepolisian, kemudian juga kepada mahkamah kehakiman yang ada di sini ya. Jadi saya termasuk yang melaporkan tadi semua yang terjadi, termasuk sama ratusan yang lain yang mengalami cedera parah, melakukan pelaporan tadi semuanya kepada. Jadi nanti akan diproses secara hukum internasional terkait dengan laporan-laporan kami tersebut. Dan kami menambahkan bahwa apa yang kami lakukan ini sebenarnya bagian kecil saja, contoh kecil bagaimana bahwa penindasan, penyiksaan yang dilakukan oleh penjajah tadi kepada Palestina jauh lebih dahsyat daripada yang kami terima. Ada 9.000 lebih mungkin tawanan yang terus mengalami penyiksaan yang lebih dahsyat. Bahkan kami sempat mereka, kamu mau ditawan di sini dulu biar merasakan ya penyiksaan atau penawanan di sana. Mereka mengatakan seperti itu. Ya kami tentu tidak memilih itu. Kami minta segera deportasi ke Indonesia. Itu sekedar tambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ke Mas Faisal, dari hasil visum yang sudah dilakukan, seberapa optimis supaya hukum itu ditegakkan dalam hukum internasional, Mas Faisal? Yang pertama saya pengen ada sedikit masukan terhadap pemerintah. Saya kira yang dilakukan pemerintah selama ini kurang ideal. Kita tahu ketika di Lebanon ada 4 yang gugur, 3 tewas di tempat, 1 gugur karena luka dan 4 lainnya cedera. Terus kemudian sekarang ada 9 relawan aktivis kemanusiaan yang tujuannya damai, bukan militan, bukan orang kelompok bersenjata, tapi mereka ditangkap dan disiksa. Saya kira pemerintah Indonesia harusnya bukan sekedar mengecam, tapi harus menuntut Israel meminta maaf kepada rakyat Indonesia karena mereka bagian dari rakyat Indonesia, terus juga menuntut kompensasi karena di sini kan ada kerugian baik material, terus juga luka-luka, terus juga ada masalah kejiwaan karena trauma. Karena juga saya pernah merasakan. Nah, memang benar tidak akan ada artinya upaya penuntutan hukum internasional terhadap Israel, karena kita tahu ketika 2 tahun perang Gaza, ICJ, Mahkamah Internasional, sudah menyatakan terjadi genosida di sana, di Gaza yang dilakukan oleh Israel. Kemudian Amnesty International juga sama, Human Rights juga kesimpulannya sama. Kemudian ICC juga bahkan menyatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant melakukan kejahatan perang di Gaza, melakukan kejahatan kemanusiaan di Gaza, tapi sampai sekarang tidak ada negara yang baik secara kolektif dalam hal ini PBB melaksanakan keputusan itu, karena itu bagian Mahkamah Internasional, Mahkamah Pidana Internasional, ICC itu bagian dari PBB, tapi tidak ada satupun negara yang mau melaksanakan putusan dari Mahkamah Internasional itu sendiri, walaupun memang harus berdasarkan negara yang menandatangani Statuta Roma. Bahkan ironisnya Netanyahu diajak masuk ke dalam Dewan Perdamaian yang tujuannya sebenarnya yaitu adalah bagaimana membuat Israel menghabisi kelompok-kelompok pejuang di Gaza, pejuang Palestina, dan juga kalau bisa mengusir warga Palestina dari Gaza. Nah, kalau saya cuma memang mengharapkan pemerintah tidak hanya sekedar mengutuk atau mengecam, tapi menuntut minta maaf
Israel, pemerintahnya meminta maaf kepada rakyat Indonesia, terus juga menuntut kompensasi atas kerugian yang dialami oleh para 9 relawan itu sendiri, termasuk 4 wartawan, karena pasti ada kerugian materi maupun imateri, dalam hal ini masalah gangguan atau trauma, masalah kejiwaan. Saya kira seperti itu. Baik, saya ke Pak Herman lagi. Pak Herman, bukti-bukti apa saja yang dimiliki oleh para aktivis ini? Apakah betul ada hidden camera juga yang merekam segala bentuk penyiksaan yang dilakukan oleh Zionis? Kalau selama masih ada di kapal kami, maka itu ada CCTV yang dimiliki oleh kami dan itu tersimpan di dalam oleh panitia. Tapi begitu kita keluar dari kapal kami, maka tidak ada dokumentasi secara khusus yang bisa kita miliki, karena semuanya sudah dirampas, semuanya sudah kita buang. Jadi apapun kita memasukkan alat komunikasi itu akan diketahui, karena kita mohon maaf semua pakaian dilepaskan dan seterusnya seperti itu. Jadi mungkin kita mengandalkan adanya CCTV ataupun sumber yang lain yang bisa melakukan track ke lokasi. Saya ke Mas Faisal lagi. Mas Faisal, Ben Gvir itu mengunggah video yang menunjukkan dirinya mengejek para aktivis yang berlutut dengan tangan terikat di belakang gitu. Kecaman dari berbagai negara ini memang bermunculan, tapi tadi seperti Anda singgung bahwa harusnya tidak hanya mengecam saja, karena mengecam saja itu tidak cukup. Harusnya bisa berbuat lebih begitu ya. Tadi Anda katakan meminta maaf, kemudian juga menuntut kompensasi, dan yang dilakukan misalnya oleh Spanyol yang mengatakan bahwa akan mengecam Netanyahu jika ke Uni Eropa maka akan melakukan penangkapan. Nah, apakah aksi-aksi semacam ini atau statement keras semacam ini juga harus dilakukan oleh banyak negara? Ya, saya kira itu yang harus dilakukan, karena sudah terbukti di Libanon pun banyak anggota pasukan UNIFIL termasuk dari Indonesia menjadi korban, 8, 3 tewas di tempat, 1 meninggal karena lukanya. Terus juga kemudian pernah ada Ghana, terus juga ada Perancis juga kejadian. Saya kira semua negara harus mulai bagaimana mengisolasi Israel. Walaupun kita tidak secara politik ataupun secara ekonomi. Nah, inilah yang sangat ironis ya, kalau di kalangan negara-negara Muslim itu ada seperti ya perbedaan lah ketika negara-negara yang punya hubungan diplomatik, termasuk Turki sendiri. Turki adalah negara berpenduduk mayoritas Muslim pertama yang punya hubungan diplomatik dengan Israel, dan ketika 2 tahun genosida di Gaza, Turki sama sekali tidak memutus hubungan diplomatik itu. Nah, kita ini memang belum ada, cuma saya kira 2 kejadian di Libanon akhir Maret lalu, 29 dan 30 Maret, kemudian kejadian yang sekarang 19 dan 18 dengan 19 Mei, saya kira itu sudah menjadi dasar bagi pemerintah Indonesia untuk segera keluar dari Dewan Perdamaian, karena Israel yang menjadi anggota itu sama sekali tidak menghargai para relawan yang merupakan masyarakat sipil, relawan yang datang ke Gaza untuk membuka blokade Gaza secara simbolik. Itu adalah upaya masyarakat sipil secara damai, tidak ada senjata yang mereka bawa. Baik, terima kasih Mas Faisal, kemudian juga Pak Herman dan juga Mas Zahron sudah bergabung bersama kami, dan semoga memang keadilan itu bisa ditegakkan melalui berbagai macam upaya yang dilakukan gitu ya, melalui hukum internasional dan juga kecaman dari berbagai negara tadi seperti yang dikatakan oleh Mas Faisal, semoga bisa diupayakan penuh. Terima kasih sekali lagi dan selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.